Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maufi Adezuib, NIM 26020119130054. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana maskulinisasi ikan gupi dengan menggunakan air kelapa hibrida. Referensi yang saya gunakan yaitu jurnal milik Malik, Syaifuddin, dan Amin tahun 2019 yang berjudul Maskulinisasi Ikan Gupi Melalui Penggunaan Air Kelapa dengan Konsentrasi Berbeda, Jurnal Aquaculture Rawa Indonesia, volume 7 nomor 1, dan juga video dari Gupi Pantri. Ikan gupi merupakan salah satu ikan hias air tawar yang mempunyai nilai komersil tinggi di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Secara morfologi, ikan gupi jantan lebih menarik jika dibandingkan dengan ikan gupi betina. Hal ini menyebabkan ikan gupi jantan secara monokultur lebih menguntungkan dikarenakan daya tarik serta daya jualnya yang tinggi. Salah satu upaya untuk mendapatkan presentase ikan gupi jantan yang lebih tinggi yaitu dengan teknik sek reversal. Sek reversal adalah salah satu cara untuk mendapatkan ikan yang bersifat monosek. Sek reversal merupakan suatu teknik untuk membalikkan arah perkembangan jenis kelamin dari betina menjadi jantan ataupun sebaliknya. Salah satu teknik sek reversal yaitu maskulinisasi. Maskulinisasi merupakan salah satu metode untuk mengarahkan jenis kelamin ikan menjadi jantan pada masa diferensiasi kelamin. Salah satu bahan yang dapat digunakan dalam proses maskulinisasi ikan adalah air kelapa hibrida. Air kelapa hibrida ini mempunyai kandungan kalium yang tinggi yaitu 54,576 mg per liter. Kalium ini berperan dalam merubah kolesterol yang terdapat dalam semua jaringan tubuh anak ikan menjadi pregnenolon dalam maskulinisasi. Penggunaan air kelapa pada induk ikan gupi mampu menghasilkan ikan gupi jantan sebesar 62,5%. Berikut bahan dan metodenya. Induk ikan gupi yang digunakan yaitu indukan yang dipilih berwarna perak, hitam, dan di bagian ekor terdapat perpaduan warna dari oranye, putih, dan hitam untuk ikan gupi jantan, sedangkan warna kuning, putih, dan hitam untuk ikan gupi betina. Untuk ikan gupi jantan memiliki bentuk badan yang ramping, lalu untuk ikan gupi betina memiliki bentuk badan yang gemuk dengan perut yang besar. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu larva ikan gupi, air kelapa, pakan alami, toples, kalium permanganat, pH meter, diometer, termometer, blower HB60, dan gelas ukur. Persiapan wadah perendaman yaitu membersihkan toples yang bervolume 1,5 liter dan 5 liter sebanyak 12 unit sebagai wadah perendaman larva serta pemeliharaan. Wadah tersebut dicuci menggunakan larutan kalium dengan konsentrasi 4,8. Setelah itu dibilas dengan air bersih dan dikeringkan terlebih dahulu. Setelah kering, toples diisi dengan larutan air kelapa yang selanjutnya dilakukan pemasangan aerasi pada toples tersebut. Yang kedua adalah pembuatan larutan air kelapa. Buah kelapa hibrida yang masih muda diambil airnya sebanyak 200 ml dan ditambahkan air sebanyak 800 ml. Perendaman larva. Larva ikan berumur 2 hari hasil pemijahan alami direndam dalam toples berukuran 1,5 liter dengan kepadatan 15 ekor. Pemeliharaan larva. Larva ikan gupi yang telah direndam selama 24 jam dipindahkan dan dipelihara di dalam toples bervolume 5 liter yang diisi air sebanyak 3 liter sampai ikan berumur 45 hari. Selama pemeliharaan, larva ikan gupi diberi pakan alami. Lalu, identifikasi jenis kelamin ikan. Pemeriksaan fisik atau morfologi benih ikan gupi dapat dilakukan setelah pemeliharaan larva selama 45 hari. Selanjutnya yaitu adalah parameter yang diamati. Parameter pertama yang diamati adalah persentase ikan gupi jantan dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua adalah persentase kelangsungan hidup saat perendaman dan akhir pemeliharaan dengan rumus sebagai berikut. Lalu selanjutnya yang diamati adalah kualitas air yang diukur adalah suhu, derajat keasaman, oksigen terlarut, dan amonia. Pengukuran suhu diukur setiap hari, oksigen terlarut diukur setiap 7 hari, dan amonia diukur pada awal, tengah, serta akhir pemeliharaan. Lalu yang terakhir adalah analisis data. Hasil dan pembahasan. Kelangsungan hidup larva ikan gupi selama perendaman berdasarkan hasil dari analisa sidik raga menunjukkan bahwa konsentrasi air kelapa berpengaruh nyata terhadap kematian dari larva ikan gupi. Kematian larva ikan gupi yang berumur 2 hari pada saat perendaman diduga disebabkan oleh kemampuan dari larva ikan untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan perairan yang kurang optimal serta pengaruh penurunan pH yang di bawah kisaran optimal. Persentase ikan gupi jantan berdasarkan analisis sidik ragam dengan selang kepercayaan 95% menunjukkan bahwa konsentrasi larutan air kelapa pada perendaman larva ikan gupi menunjukkan berpengaruh nyata terhadap presentase jumlah larva ikan gupi jantan. Keberhasilan dalam melakukan maskulinisasi dipengaruhi oleh ketepatan konsentrasi penggunaan dari bahan dan lama waktu perendaman tersebut. Penggunaan konsentrasi air kelapa yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan dalam proses pembalikan arah kelamin. Presentase kelamin jantan pada perlakuan konsentrasi air kelapa 20% berbeda nyata lebih tinggi dengan
dengan perlakuan tanpa penambahan air kelapa. Kelangsungan hidup ikan gupi setelah pemeliharaan. Berdasarkan hasil perhitungan selama pemeliharaan, presentase kelangsungan hidup larva ikan gupi berkisar antara 83,33% sampai 100%. Faktor penting yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan atau perawatan larva ikan gupi yaitu meliputi cara pemberian pakan alami yang sesuai dengan bukaan mulut larva, ketersediaan pakan alami seperti artemia, daphnia, dan tubifac. Kualitas air. Suhu air merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kelangsungan hidup, nafsu makan, pertumbuhan, serta metabolisme ikan. Nilai pH selama pemeliharaan cukup baik, berkisar antara 6,5 sampai 7,2. Kisaran ini baik dalam menunjang kehidupan gupi, sedangkan DO berkisar antara 3 sampai 6,8 mg per liter. Berikut merupakan tabel kualitas air selama pemeliharaan. Kesimpulan, maskulinisasi pada larva ikan gupi yang berumur 2 hari dengan perendaman air kelapa berpengaruh nyata terhadap presentasi jantan pada ikan gupi. Air kelapa konsentrasi 20% merupakan perlakuan terbaik karena menghasilkan presentasi jantan 70,00% dengan kelangsungan hidup saat perendaman yaitu 91,00%. Berikut merupakan video dari maskulinisasi ikan gupi dengan menggunakan air kelapa hibrida. Ikan gupi merupakan salah satu ikan hias air tawar yang memiliki nilai jual tinggi dan termasuk komoditas ekspor. Produksi buraya gupi jantan banyak dilakukan karena ikan gupi jantan mempunyai ciri khas warna dan ekor yang menarik, sehingga permintaan gupi jantan jauh lebih banyak daripada gupi betina. Hal ini mendorong budidaya ikan gupi jantan secara monoseks, sebab lebih menguntungkan dengan nilai jualnya yang tinggi. Salah satu cara untuk meningkatkan jumlah ikan jantan adalah dengan melakukan maskulinisasi. Jadi, maskulinisasi adalah proses untuk mengarahkan ikan menjadi berkelamin jantan lewat indukan betina hamil. Ada 2 cara maskulinisasi, yang pertama adalah dengan hormon sintetik, dan yang kedua adalah dengan secara alami. Karena proses maskulinisasi secara alami membutuhkan biaya yang murah dan ramah lingkungan. Pertama, siapkan air kurang lebih 1 liter. Tuang di toples sebagai media maskulinisasi induk betina hamil. Kedua, pilih indukan betina bunting yang akan dimaskulinisasi di toples. Ketiga, siapkan kelapa hibrida kurang lebih 15 ml. Air kelapa ini yang kita pilih untuk memaskulinisasi induk betina hamil. Kita pakai kelapa hibrida dikarenakan bahannya mudah untuk didapatkan. Harga yang relatif murah dan tidak bersifat karsinogenik serta kandungan kaliumnya yang tinggi. Kandungan kalium pada kelapa hibrida sebanyak 5457,6 mg per liter. Jadi, penggunaan kelapa hibrida untuk proses maskulinisasi lebih efektif dalam presentase keberhasilannya. Ambil 15 ml air kelapa hibrida dengan ukuran yang tepat. Kemudian masukkan air kelapa 15 ml ke dalam toples yang berisi indukan betina hamil. Perendaman dilakukan sekitar 10 jam. Proses ini dinamakan maskulinisasi. Dosis air kelapa hibrida sebesar 15 ml dengan lama perendaman induk betina gupi hamil selama 10 jam menghasilkan benih ikan gupi jantan sebesar hampir 70%. Dalam metode perlakuan juga dapat mempengaruhi keberhasilan maskulinisasi. Metode perendaman induk betina hamil dalam lautan air kelapa hibrida merupakan salah satu metode yang tepat. Hal ini dikarenakan absorpsi komponen-komponen terlarut dalam air yang melalui insang biasanya cukup besar. Hormon yang dilarutkan di dalam media perendaman masuk bersamaan dengan masuknya cairan ke dalam tubuh. Kemudian dilanjutkan ke peredaran darah dan mencapai target akhir pada gonad. Setelah 10 jam induk betina hamil diambil kembali karena proses maskulinisasi telah selesai. Kandungan kalium dalam air kelapa hibrida berperan dalam proses seks reversal, yaitu mengatur regulasi testosteron dalam tubuh dan mengarahkan serta mengendalikan kerja androgen, mengakibatkan pengarahan diferensiasi kelamin menjadi jantan. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.